Yes, terima kasih banget matur nuwun. Jalan-jalannya masih separuh jalan sebenarnya karena kita akan masih tetap ngobrol dengan bintang tamu yang luar biasa. Kita ingatkan, setelah ini nanti kita akan menayangkan begitu Vox Pop yang seperti tadi kita janjikan begitu. Ini menjadi sebuah tanggapan masyarakat. Entah mereka masih mengakses analog, entah mereka sudah mengakses digital, dan sebenarnya apa yang mereka rasakan ada di Vox Pop ini. Langsung aja nih dia, Vox Pop kita di Joteng untuk siang hari ini. Monggo. Harusnya ditingkatkan ya, karena mungkin masih banyak antara kita atau masyarakat yang belum mengenal tentang TV digital, J. Jadi oleh karena itu mungkin harus lebih disampaikan ke masyarakat tentang perpindahan dari analog ke digital oleh pihak yang berwenang atau berwajib. Saya pribadi menginginkan sebuah konten untuk TV lokal yang isinya adalah tentang edukasi yang berhubungan dengan pembinaan akhlak generasi muda. Karena sekarang ini generasi muda banyak yang belum siap untuk menghadapi era modern seperti sekarang ini. Harus lebih selektif di dalam memilih ataupun memilah konten-konten yang layak siar, karena saat ini betul-betul di Indonesia khususnya banyak sekali konten televisi yang nuwun sewu secara kualitasnya tidak begitu bagus. Mereka hanya menaikkan rating tanpa memikirkan efek negatifnya untuk ke generasi muda yang sekarang ini dalam fase-fase pencarian jati diri seperti itu. Satu kata, beragam. Ini beneran gitu loh, beragam ya. Tapi sebelumnya boleh minum daripada nanti kita ambisius banget dan kita haus dan batuk, kita minum dulu aja. Mau silakan, ini penting nih. Oke. Yes. Ini penting nih obrolannya, soalnya bener-bener kalau menurut aku kebijakan ini memang perlu disiasati dan mungkin perlu juga ditanggapi dengan ya boleh kontra dan Jahenya boleh pro. anget banget. Apa? Oh, terima kasih banget Bapak. Ini jahe dari kebun sendiri Pak. Gitu, Oh, di iya? belakang. Iya, ini kan ada. Luar biasa. Jahe meret apa jahe merah? Bagus ini. Untuk survivalitas bagus. Tuh kan bagus kan, seorang dosen ya kan, itu keren gitu. Pak Mas Jo, ini tadi ada Vox Pop gitu. Entah itu yang mereka sudah dapat mengakses, ada yang masih analog gitu. Bahkan kalau kecenderungan dari masyarakat kita lebih ke belum analog, iya seperti itu. Nah, monggo silakan dari Mas Jo. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau dari sisi needs, kita itu nggak needs banget gitu loh. Nggak perlu banget ya. Untuk Oke. teknologi itu loh. Kita kan butuhnya lebih ke konten, Yes. lebih ke program gitu. Nah, jadi kalau keriuhannya itu tentang migrasi teknologi ya udahlah. Cuman memang zamannya karena udah teknologi, Iya. sudah digital. Yes. Sekarang ini kan menghadirkan impact Yes. berupa banyaknya pilihan, misalnya internet ya. Betul. Itu kan banyak sekali pilihannya. Nah, kalau bicara dalam konteks penyiaran, tadi sudah disampaikan Mbak Dewi, ada sistem kompresi yang memberi keuntungan. Betul. Nah, apakah itu kemudian ditawarkan kembali untuk keuntungan publik? Atau itu disimpan, ditutupin, lalu dijual ke titik-titik tertentu tadi gitu ya. Oke. untuk titik-titik. Ini kan yang sering tidak pernah terbuka di Indonesia. Oke. Tapi memang ekonomi politik selalu mencurigai ada sesuatu yang seperti itu. Seperti itu. Menurut Nah. Mas Jo gitu kan. Loh, Untuk semua Sambo ya? iya dilihat Oh, coba. iya, oke. Yang kayak gitu itu nggak pernah terungkap. Nanti terungkapnya setelah apa? Oh, iya? Ada yang korupsi, Oh, oke. ada yang penyelewengan, begitu gitu. Yes. Tapi memang selama ini kita tidak pernah menemukan pernyataan dari pemerintah benefit hasil kompresi tadi mau diapain. Oke. Misalnya gini, ada moratorium izin ya Yes. untuk penyiaran. Ije. Itu mau dibuka lagi nggak?
Kalau dibuka Jogja nih jatahnya dapat berapa lagi. Oh iya 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 iya. Nah betul, kalau betul, gitu betul. kan jelas. Oke. Jadi misalnya dari 12 nih pakai digital, nanti akan jadi 24. Oh iya iya, ini ada 24. Terus itu dikasih nggak? Oh, oke. Terus yang kanal apa namanya komunitas, radio kan udah habis tuh. Betul, betul sekali kalau radio. Ditambahin nggak? Hmm, Dikasih nggak? Nah kayak gitu kan nggak pernah terbuka. iya sih. Oke, Nah itu, pendapat dari Mas Jo begitu. Ada Iya. tambah lagi Mas Jo? udah deh. Itu aja. Oke, siap. Sementara. Bu Dewi, Ya. oke, betul nih. Jadi kalau saya juga menanggapinya juga ada betulnya juga. Cuman kayak kan cuma baru pendapat dari Mas Jo. Dari Bu Dewi sendiri bagaimana nih? Kalau mengacu pada pendapatnya Mas Jo tadi ya. Tapi dulu, jangan dulu. Ini ke tayangan Fox Pop kita dulu, masyarakat Ya, dulu. Oke. ya seperti yang Mas Jo tadi sampaikan, saya tidak menyalahkan beliau ketika beliau sedikit kritis ya Yes. terhadap ini digital dividendnya nanti untuk apa dan apakah untuk kepentingan publik lagi ataukah memang diam-diam dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu, itu belum jelas. Nah, Oke. Tetapi saya sebagai regulator gitu, alat bantu pemerintah dalam hal penyiaran saya lebih optimis. Gitu. Oke, optimis ya, Ya, optimis, saya, oke. saya lebih optimis. Tapi memang tugasnya Mas Jo tadi kritis memang sudah tugasnya beliau Yes, gitu. yes. Melahirkan atau menumbuhkan paradigma kritis itu tugas beliau sebagai dosen gitu. Oke, Tapi siap. sebagai regulator, sebagai alat bantu pemerintah, saya lebih optimis lagi. Lebih Oke, optimis ya. artinya apa? Dengan digital dividend tadi itu, nah harapannya memang kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang mungkin membutuhkan itu Yes. gitu. Nah, dengan adanya digitalisasi harapannya kan lembaga penyiaran akan lebih beragam lagi, Yes. tumbuh secara lebih sehat lagi persaingannya gitu. Jadi memang harapannya seperti itu. Harapannya Dengan selalu ada- positif seperti itu. gitu Oke. ya. Kan harapan juga perkataan adalah doa. Amin. Betul. Saya amin kan Saya amin. optimis Oke. saja gitu kan. Saya Tapi terkait dengan, mohon maaf, kita langsung menyambung ke Mas Jo tadi juga gitu. Terkait dengan keterbukaan nih. Kalau kita berpikir ya, kanalnya ada berapa, terus nanti akan diberikan oleh siapa saja, seperti itu. Itu ada nggak sih kemungkinan untuk itu atau memang sudah dilakukan untuk itu? Nah, itu. Nah, ini kan ada namanya kalau istilahnya sekarang kan kemarin itu kenapa kemudian digitalisasi sudah fix, sudah Oke, deal gitu. betul. Padahal wacana digitalisasi itu sudah bergaung berapa tahun sebelumnya? Oke. Jauh sekitar 2010, 2012 itu saya sudah baca di berbagai media Yes, oke. itu membahas tentang digitalisasi gitu. Tetapi kemudian baru deal ketika 2019 Mulai yang ada ya. lagi titiknya lagi gitu. Jadi modelnya dulu kenapa tidak kemudian digitalisasi dari dulu? Karena dulu tarik ulur antara yang analog dan Digital. digital. Oke. Jadi konon konon katanya ya itu. Iya. Oke, konon katanya oke. itu terjadi karena memang tidak ada kejelasan pembagian MUX gitu. Ada single MUX, ada multi MUX. Nah, sekarang ya endingnya adalah pembagiannya adalah hybrid gitu. Oke. Jadi pembagian multiplexernya itu ada TVRI Oke. ya, dari pemerintah itu, Betul. kemudian swasta. Yes, gitu. ada dua berarti ya? Ada dua. Kalau Oke. di Jogja untuk DIY sementara yang Dapat pengelola jatah? MUX-nya itu Oke. adalah TVRI, Metro, dan Trans. Oke, berarti ada tiga di Jogja gitu. Betul. Kalau tadi kita menyambung ke Mas Jo, sebenarnya pembagian itu nanti, mohon maaf, akan diflorkan begitu, jelas, clear gitu atau bagaimana? Karena sekarang masih simulcast dan memang pengelola MUX itu tidak bisa memaksimalkan itu, memaksimalkan haknya Yes. untuk pengelolaan MUX-nya itu. Ketika saya diskusi langsung dengan pengelola MUX, mereka bilang 2022 baru mereka bisa memaksimalkan hak MUX-nya itu. Artinya Maksudnya menyewakan dan disewakan, dibukanya berapa banyak nanti akan ada di situ berarti ya? pada Oke. tahun 2022 kan 2021 ini kan masih kebanyakan simulcast ya. Simultan, oke. Jadi Yes, tunggu saja. tunggu saja ya. Mas Jo, terkait dengan kebijakan tadi sempat juga, ini kebijakan bagaimana begitu? Mau silakan, mungkin ada tambahan atau mungkin ada hal apa yang bakal disampaikan? Ya tentu saja itu nggak bicara langsung tentang digitalisasi ya. Yes, Tapi saya kira sebagai rentetannya. yes, oke. Kalau digitalisasi selalu dikaitkan dengan penyiaran yang beragam, Ya, kemudian kepemilikan yang beragam, sebenarnya itu nggak langsung hubungannya.
Karena kepemilikan dan konten siaran itu banyak ditentukan oleh orangnya gitu Yes. ya. Jadi mau orang mana memiliki stasiun di Jogja misalnya Bisa. bisa Oke. dengan isi siaran Jogja gitu Lokalnya juga begitu bisa, ya? Oke. iya gitu. Nah, cuman perkaranya adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk menerima. Mm-mm. Nah, kalau hanya masalah teknis Yes. ini yang susah Mhm. karena ada implikasinya. Oke. Misalnya itu tadi harus beli alat itu Alatnya, ya. iya alat tambahan ya Alat berarti ya? tambahan Oke, itu betul. sampai berapa lama. Mm-mm. Nah, sementara kita harus berhadapan dengan daya beli dalam situasi seperti Seperti ini, oke. Dan saya kira ada prediksi sampai 2022 itu belum pulih Belum selesai, dan betul ya? sebagainya Mm-mm. gitu kan. Gitu. Nah, sementara kenapa harus 2022? Kita juga harus lihat itu tekanan dari Undang-Undang Citaker gitu Oh, kan. yes. Jadi hubungannya sama investasi, Investasi, oke. dan seterusnya. Nah, ini kan apa ya, kepentingan yang besar sekali sebenarnya. Tapi penetrasi ke masyarakatnya sedikit dan terpaan yang diterima masyarakat sedikit. Oke. Ketambahan atensi masyarakat yang sedikit. Oke. Iya, 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 iya. Jadi iya. komplit sudah. Komplit ya. Tidak apa-apa. Ini kan tanggapan Bu ya kan. Iya. Memang kita diskusi di sini ya. Iya. Setelahnya satu ini kita akan tahu Jogja kesiapannya seperti apa. Ada hal-hal yang mungkin jadi penting begitu untuk nanti akhirnya bisa deal, goal, transisi ke digital seperti itu nanti ada di segmen berikutnya. Tetap di Sang Aji TV Jogja, kita di Joteng, Mojok Tembriki. Jangan kemana-mana.